Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Najwa Nuranisa dengan nomor induk mahasiswa 058394509, program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dasar-dasar penyuluhan. Nomor 1, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan berasal dari kata communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Di sini artinya sama maknanya. Jadi komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakannya itu adalah perilaku atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi menurut Laswell dan Effendi bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Pengertian komunikasi dalam penyuluhan adalah komunikasi yang lebih berfokus pada proses penyampaian informasi atau inovasi kepada petani agar mereka mau memahami lalu menerapkan inovasi tersebut dalam kegiatan pertanian mereka. Jadi tidak hanya sekedar memberi informasi, tapi bagaimana penyuluh bisa membuat petani tertarik mencoba teknologi atau metode baru. Nomor 2, cyber extension adalah sistem penyuluhan berbasis internet atau teknologi digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada penyuluh maupun petani. Nah, peran cyber extension ini menurut saya sangat membantu untuk kegiatan penyuluhan pertanian, apalagi untuk sekarang teknologi semakin berkembang. Jadi petani tidak harus selalu menunggu penyuluh untuk datang ke lapangan untuk menyebarkan informasi. Adapun beberapa manfaat cyber extension ini, yang pertama adalah mempermudah akses informasi, kedua penyebaran inovasi menjadi lebih cepat, ketiga menghemat waktu dan biaya, dan membantu petani mengambil keputusan. Ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Nah, agar komunikasi berjalan efektif, penyuluhan harus bisa menyesuaikan cara penyampaian dengan kondisi masyarakat ataupun petani. Adapun beberapa cara, yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para petani, kedua menyesuaikan materi dengan kebutuhan petani, ketiga menggunakan media yang menarik, keempat membangun hubungan yang baik dengan petani dan melibatkan petani dalam diskusi. Nomor 4, hasil pengamatan yang telah saya search yang kebetulan ada di daerah Cianjur, Kecamatan Gekbrong, dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Yang pertama, mengidentifikasi inovasi pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa sumber yang terkait kegiatan penyuluhan di Kabupaten Cianjur, salah satu inovasi pertanian yang disampaikan kepada petani yaitu pertanian ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk organik, pengolahan jerami padi menjadi bahan organik, serta penerapan sistem tanam jejer legowo pada budidaya padi. Kecamatan Gekbrong. Kelompok tani mendapatkan pendampingan mengenai pengolahan jerami padi supaya dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan organik dan tidak dibakar. Sedangkan di Kecamatan Sukanegara, penyuluhan dilakukan terkait penerapan teknologi sistem tanam jejer legowo yang bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman padi. Kedua, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Ketiga, akses informasi dan teknologi pertanian. Aktif melakukan pertanian atau memiliki akses internet untuk lebih mudah mendapatkan informasi. Dan keempat, bukti keberhasilan inovasi. Petani lebih cenderung percaya jika sudah melihat hasil nyata. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi petani. Petani biasanya yang memiliki modal cukup langsung lebih berani mencoba teknologi baru dibandingkan dengan petani dengan keterbatasan biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Yang pertama, tahap sadar. Petani mulai menyadari adanya inovasi baru. Kedua, tahap minat. Setelah mendapatkan penjelasan, sebagian petani mulai tertarik. Ketiga, tahap penilaian. Petani mulai mempertimbangkan keuntungan. Keempat, tahap mencoba. Petani mencoba menerapkan inovasi dalam skala kecil terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tahap adopsi. Jika hasilnya dianggap berhasil, menguntungkan, petani mulai menerapkan inovasi tersebut.
Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi ada beberapa faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan petani. Petani memiliki pengetahuan lebih luas, biasanya lebih cepat memahami manfaat inovasi pertanian. Kedua, peran penyuluh pertanian. Penyuluh aktif selalu mendampingi petani, membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Ketiga, akses informasi dan teknologi pertanian, aktif melakukan pertanian atau memiliki akses internet lebih mudah. Oh my God.